Halo pemirsa, saya tiba di kantor yaitu Dispora Kota Magelang. Halo pemirsa, ini juga rumah peninggalan Belanda. Ini tampak masih kokoh. Halo pemirsa, ini rumah peninggalan Belanda. Arsitekturnya masih bagus. Nih lihat ini. Sekarang dipakai tempat yaitu kantor Dispora. Ini halo pemirsa ini. Nah, ini penampakannya seperti ini dekat dengan LP ini. Ini rumah peninggalan Belanda masih bagus. Mungkin gendengnya sudah diganti. Halo pemirsa, ini penampakannya. Nah, di depan sana juga ada yaitu rumah kediamannya. Halo pemirsa, saya di yaitu gedung Kedu yaitu Surakarta. Ini juga bangunan peninggalan Belanda di Kasidenan Kedu. Halo pemirsa, ini penampakannya seperti ini rumah peninggalan Belanda. Di sana itu tertangkapnya Pangeran Diponegoro ya di sana. Sebelum dibuang ke Makassar. Ini juga digunakan museum. Nah, ini bentuknya seperti ini ya pemirsa. Lihat penampakannya ini. Ini juga tempat yaitu museum BPK. Nah, di sana itu pemirsa, ini juga bangunan peninggalan Belanda. Nanti video selanjutnya dilihat dari video yang panjang, ini hanya cuplikan. Halo pemirsa, dari Kasidenan Kedu melaporkan bangunan kuno dari Belanda. Halo pemirsa, inilah bangunan kuno peninggalan Belanda yang saat ini dipakai Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil. Ini namanya Quick School Fur Kabupaten Magelang. Ini penampakannya seperti ini, bangunannya masih megah pemirsa. Penampakan seperti ini. Halo pemirsa, itu bangunan kuno peninggalan Belanda di lokasi sebelah utara alun-alun Magelang. Namanya Quick School Fur Kabupaten Magelang. Semoga bermanfaat informasi ini. Lokasinya ini ada jalan yang menuju ke Semarang, dan ini dari alun-alun Magelang. Bangunan kuno melaporkan dari Kabupaten Magelang, lokasi sebelah utara alun-alun. Nah, ini pemirsa, ini pemerintah Kota Magelang Dispora, ini dipakai kantor Dispora. Ini rumah peninggalan Belanda atau mungkin kantor ya. Rumahnya ada yang lain, ini masih utuh. Nah, sebelah sini ini juga rumah kemungkinan, tapi sekarang mungkin sudah tidak dipakai. Beberapa tahun lalu masih dipakai itu rumah peninggalan Belanda. Ini juga baru saja dipakai institusinya mungkin orang-orang Belanda di Jalan Diponegoro di Krekopan. Halo pemirsa, rumah peninggalan Belanda Krekopan melaporkan. Halo pemirsa, saya di bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya
SK Wali Kota Magelang nomor 430 90 112 tahun 2020, tanggal 24 Januari 2020, yaitu namanya Gereja GPIB Betel Magelang, Jalan Alun-Alun Utara nomor 4, telepon 0293363476 Magelang. Ini juga bangunan kuno peninggalan Belanda, harus dilestarikan. Ini ada SK Wali Kotanya. Ini kalau ibadah hari Minggu bisa jam 6, bisa jam 9 atau bisa jam 17. Nah, ini peninggalan Belanda. Lihat ini ya, lihat ini gerejanya seperti ini pemirsa. Nah, ini saya sekarang sudah tampak. Nah, ini puji Tuhan, channel kami sudah diterima di YouTube, menjadi partner YouTube. Inilah peninggalan Belanda yang patut dilestarikan. Ini Gereja GPIB. Begitu, semoga bermanfaat. Dari GPIB melaporkan. Halo pemirsa, saya ada di alun-alun Magelang. Inilah penampakan menara air. Menara air ini dibuat oleh Belanda, pemirsa. Walaupun Belanda menjajah kita, tapi juga meninggalkan peninggalan sejarah, yaitu pembuatan menara air yang dibuat oleh Belanda. Coba ini, bayangkan biayanya berapa ini. Dari Belanda meninggalkan kesan-kesan yang baik. Nah, ini lihat lokasinya. Ini menara air sampai sekarang masih dipakai, yaitu Belanda juga berjasa dalam pembuatan menara air ini ya. Ini konstruksinya, betonnya berapa mili nih tingginya. Juga menara air ini tidak pernah bocor nih. Nah, ini ada tulisan dilarang masuk ini selain petugas ini di menara air ya. Semoga ini bermanfaat ya. Ini lokasinya di alun-alun Magelang pemirsa. Ini dekat masjid ya. Ini jalan ke arah Semarang pemirsa. Nah, ini lihat ini menara air peninggalan Belanda. Terima kasih dari menara air melaporkan. Halo pemirsa, inilah saluran air. Ini juga peninggalan Belanda yang berada yaitu di atas Taman Badaan itu pemirsa, Kota Magelang. Ini juga peninggalan Belanda. Memang ini direnovasi, tapi aslinya ini saluran air peninggalan Belanda. Kita harus melestarikan. Lalu pemirsa, ini saluran air peninggalan Belanda tahun 1920. Walaupun Belanda itu penjajah, tapi masih bisa membangun saluran air sampai 1945 Indonesia merdeka. Ini saluran airnya dekat Taman Badaan, pembuatan tahun 1920 dan merdeka tahun 1945. Halo pemirsa, inilah saluran air di lokasi Taman Badaan. Masih kukuh peninggalan Belanda, jos sekali untuk sekolahan pariwisata.
Ini bangunannya masih kokoh, peninggalan dari Belanda. Tampak dari depan pemirsa. Halo pemirsa, inilah bangunan kuno peninggalan Belanda. Sekolahan sekarang digunakan SMP IP Wiyasa Magelang. Ini juga bangunan kuno pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Kalau tadi sudah melihat yaitu video live-nya yang tampak dengan orangnya. Sekarang itu kalau ngonten, kalau tidak ada orangnya, bisa dikatakan robot ya, tidak bisa diterima pada partner YouTube. Untuk itu harus ditampilkan orangnya. Inilah GPIB dekat alun-alun. Mungkin pemirsa tadi sudah melihat penampakannya di pagi hari. Ini dilihat dari atas. Ini GPIB gereja juga peninggalan Belanda. Setiap minggu banyak sekali warga jemaat yang berdatangan di tempat ini untuk menunaikan ibadah. Selain ini, di pelataran ini juga untuk parkiran, yaitu tempat perbelanjaan, yaitu sebelahnya ini, sehingga saling kerjasama. Dari pihak gereja juga membuka lebar untuk parkiran, yaitu mall yang ada di belakangnya maupun samping kanannya ini. Lalu pemirsa ya, hidup itu harus walaupun berbeda harus kerjasama. Ini area untuk parkir. Halo pemirsa, GPIB ini menjadi warisan wali kota, sudah ada SK-nya, maka harus dilestarikan. Gaya arsitekturnya bagus, bangunannya masih menarik, walaupun ini sudah dibuat waktu Belanda, waktu menjajah, tapi juga meninggalkan kesan yang baik dengan dibangunnya GPIB ya. Toleransi di Magelang itu sangat baik. Di sebelah kirinya ada gereja Katolik, kemudian agak depannya ada masjid. Betapa besarnya kerukunan agama dari Kristen, Katolik, dan agama Muslim. Oke pemirsa, inilah GPIB, warisan budaya dengan SK Wali Kota. Halo pemirsa, saya doakan pemirsa sehat selalu. Bagi yang ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis pemirsa. Ini menara air pemirsa, ini peninggalan Belanda ini. Wah, ini airnya diambil dari Bandungan itu. Nah, ini berapa biayanya ini? Ternyata Belanda itu juga pandai sekali membuat yaitu bangunan untuk menampung air, sampai sekarang masih digunakan. Memang beliau penjajah, tapi juga meninggalkan yaitu bangunan-bangunan yang masih dinikmati, khususnya di kota Magelang nih, menara air itu PDAM ya. Wah, ini berapa ini pakai, kalau zaman dulu pakai besi berapa mili nih gitu. Kedua ya, karena ini berhubungan air ya harus kuat ini ya, di betonnya ini menampung berapa meter kubiknya. Ini lokasinya ada di alun-alun Magelang.
Halo pemirsa ya, ini sambil healing-healing. Channel ini nanti saya isi healing-healing dulu. Situasinya kadang-kadang musim hujan. Udah, oke pemirsa, inilah penampakan PDAM ya, yang tidak pernah berhenti menampung air dan melayani masyarakat untuk yaitu membagi air di tiap warga masing-masing. Menara air juga peninggalan Belanda. Halo, nah, dekat alun-alun, sebelah kirinya banyak sekali kuliner ya. Itu banyak sekali kulinernya, ya, indahnya sekali dengan cat seperti itu. Nah, ini biayanya berapa kalau golden ya, kalau Mas Tawang Belanda itu goldennya itu. Nah, itu peninggalan Belanda juga meninggalkan kesan-kesan yang baik gitu. Selain saluran air, rumah-rumah, kemudian menara air, juga gereja gitu. Nah, ini arus lalu lintas sangat padat akan menuju ke Semarang, Temanggung gitu, Wonosobo. Nah, ini kalau pagi hari banyak sekali yang jalan-jalan di sekitar menara air ini. Halo pemirsa, ini kantor, yaitu kantor ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, ya, kantor Karsidenan ya, kantor Karsidenan Kedu ya, tidak bisa masuk kecuali ada acara wedding party, acara ngantenan bisa masuk. Ini banyak sekali yaitu binatang yang berdatangan di sini ya, untuk mencari rumputnya. Tetapi kalau ada wedding party, binatang tersebut harus dimasukkan kandangnya, menjangan ya, seperti ini ya. Ini mungkin ibu-ibu pegawai sini mengadakan senam. Ini pantauan dari udara karena kita tidak bisa masuk karena kita bukan pegawai di sini ya. Ini tampak dari sini namanya Karsidenan Kedu ya. Ini sebelah kanannya itu kamar ketika Pangeran Diponegoro ditangkap sebelum dibuang ke Makassar ya, kelihatannya seperti itu. Nah, ini cuaca agak kabut sehingga ya videonya kurang jelas. Oke pemirsa, tidak masalah, yang penting hidup itu harus disyukuri, harus happy, sehat selalu gitu. Oke pemirsa, jangan lupa subscribe ya. Kalau menemukan video ini jangan lupa subscribe itu gratis ya. Ya, saya mohon subscribe walaupun videonya kurang begitu bagus, karena subscribe itu gratis gitu. Syukur-syukur ada like, komen gitu. Ini penampakan yaitu Karsidenan Kedu. Kalau mungkin putra-putri bapak ibu menyimpan tempat ini untuk acara hajatan, di sini tempatnya. Ini luas sekali, parkirannya luas, juga ada fasilitas masjid, ada fasilitas museum BPK yang di belakang, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di sebelah kanannya ada yaitu lapangan tenis, dan sebelah kanannya itu sana juga ada kuliner yaitu jendralan ya. Nah, ini penampakan seperti ini. Ini bangunan peninggalan Belanda masih seperti dulu gitu. Nah, seperti dulu, tapi yang depan dipakai kantor apa, PU ya. Halo pemirsa ya, ini penampakan Karsidenan Kedu. Mungkin dalam kami mengambil video mungkin juga kurang lengkap,
peninggalan-peninggalan Belanda ya, karena ya masih belajar, masih kurang pengetahuan ya. Mohon sarannya, mungkin mohon bimbingannya. Ini bangunan-bangunan yang ditinggalkan Belanda dan masih dipakai, baik acara wedding party, kantor-kantor, atau rumah dinas, yaitu warga Belanda yang masih menetap di kota Magelang. Ini Karsidenan kedua, penampakan seperti ini, ada ringin yang besar ya. Nah, ini halo pemirsa, sayangnya kabut sehingga tidak begitu cerah. Halo pemirsa, selain peninggalan Belanda ada sebagian peninggalan Jepang, gua Jepang. Apa ini peninggalan Belanda atau peninggalan Jepang? Nah, ini ya nanti ada ya. Nah, ini masih seperti tadi gereja GBIB tadi. Wali ngedit ternyata ternyata mulak malik ya, mohon maaf sudah tua, ngeditnya mulak malik ya, terbolak balik. Ini GBIB juga peninggalan Belanda. Yang kanannya untuk tempat parkir, yaitu toko top gitu ya. Inilah peninggalan Belanda. Ini juga sudah mendapatkan SK wali kota, harus dilestarikan karena warisan budaya pemirsa, warisan budaya. Di alun-alun ini selain menara air juga banyak kuliner dan perdagangan seperti Matahari Department Store atau Gardena. Ya, ini gua Jepang nih. Gua Jepang ini masih peninggalan Belanda atau gua Jepang. Ini sayangnya di dalamnya ada gerobak sehingga tidak bisa masuk. Ini gua Jepang. Gua Jepang ini juga di sekitarnya banyak rumah-rumah peninggalan Belanda. Ini rumah-rumahnya masih peninggalan Belanda gitu. Itu saja pemirsa, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen gitu. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kami bisa membuat video lagi, yaitu jembatan gantung di Lumpoh. Juga rumah peninggalan Belanda ini ya. Ini di Kawatan ini, rumah peninggalan Belanda. Sampai jumpa.